SMP Negeri 1 Tulungagung yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sharing terkait dengan penggunaan kuisis yang rencananya akan kita gunakan, yang selama ini sudah kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Tulungagung, dan ke depan insya Allah Senin depan kuisis ini akan kita gunakan untuk kegiatan penilaian tengah semester di seluruh mata pelajaran di SMP Negeri 1 Tulungagung, Pak Umar. Maka dari itu, pada waktu kita melaksanakan kegiatan kuisis bersama anak-anak, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu guru ada permasalahan di sana sini, sehingga siang hari ini kita ingin sharing bersama panjenengan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di SMP 1 Tulungagung ini akan mendapatkan pencerahan. Saya kira itu, marilah Bapak Ibu kegiatan siang hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, kepada yang terhormat Bapak Umar Abdul Aziz, kami persilahkan ya untuk yang pertama memberikan salam kepada teman-teman kami guru-guru SMP Negeri 1 Tulungagung. Monggo Pak Umar. Oke, makasih Ibu. Kalau suara saya nanti tiba-tiba kurang keras atau suaranya tiba-tiba hilang, begitupun nanti kalau saya screen share tiba-tiba layarnya juga nggak kelihatan, nanti langsung disampaikan aja ya gitu supaya kita nggak banyak miss ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Umar Abdul Aziz, panggil aja Umar, panggil aja Mas ya, karena saya masih muda banget. Dan nggak usah formal-formal banget, karena juga saya santai. Bapak Ibu yang kayak formal banget karena di sekolah ya, saya ini cuman di kamar pakai kaos juga gitu. Jadi kita santai aja, karena kita di sini intinya belajar, sama-sama belajar untuk persiapan acara PTS minggu depan gitu ya. Nah, kemudian ini saya mau mengingatkan kembali bahwa memang agak kurang ideal kondisinya Bapak Ibu dalam satu ruangan, pasti nanti akan ada banyak feeding, sehingga itu kita pastikan bahwa ketika Bapak Ibu tidak berbicara, kondisinya itu mute gitu, supaya nggak feeding. Nah, nanti saya nggak tahu ketika nanti saya akan memandu Bapak Ibu satu-satu gitu ya terhadap masalah Google Classroom-nya, semoga aja nanti nggak feeding gitu, apa suaranya nggak menggema. Nah, nanti itu ketika nanti kita sudah sesi saya memandu Bapak Ibu satu-satu ya Google Classroom-nya, nanti volume laptop atau perangkatnya agak dikecilin gitu supaya nggak bocor ke laptop yang lain kayak gitu. Nah, pertama ini karena kemarin saya di briefing oleh Bu Ananya soal ini ya integrasi Google Classroom, dan ini juga saya lihat di chat rata-rata juga terkait Google Classroom sama Quizzes. Nah, saya sebetulnya kami sudah ada buku panduan, nggak buku panduan sih, dokumen ya terkait Quizzes sama Google Classroom. Ini akan saya share juga. Kayaknya udah sering saya, kalau Bapak Ibu sudah ada yang gabung di grup Facebook ya, itu sebenarnya ini sudah saya share, tapi nggak apa-apa, saya share lagi aja ke Bu Ana, nanti bisa di-share ulang lagi, tapi nggak usah khawatir, akan saya jelaskan lagi dari awal terkait integrasi ini, dan apa sih masalah-masalah yang paling sering dialami gitu oleh para guru dan siswa ketika melakukan integrasi antara Google Classroom sama Quizzes. Filenya sudah saya share ke Bu Ana, bisa di-share ulang ke guru-guru yang lain mungkin kalau mungkin kan. Nah, saya di sini mau share screen. Sebentar ya. Saya mau share screen soal Google Classroom-nya. Oke. Akan ada saya materi bentar sekitar 10 menit. Nanti habis itu kita langsung praktek aja, kita nggak akan banyak materinya. Bentar. Nah, pertama, saya tahu Bapak Ibu di sini mungkin semuanya sudah mencoba melakukan integrasi kuis dengan Google Classroom, dan memang harus diakui ini salah satu fitur pamungkas di Quizzes, tapi juga harus diakui ini salah satu fitur yang paling butuh upaya atau paling jelimet gitu ya, karena ada banyak
masalah ketika guru mau melakukan integrasi gitu. Nah, tapi sebelum kita melihat apa aja masalahnya, saya menyampaikan bahwa ada beberapa manfaat ketika kita nanti berhasil melakukan integrasi kuisis di Google Classroom, dan harapannya ini bisa membuat Bapak Ibu termotivasi gitu untuk terus berupaya melakukan integrasi kuisis dengan Google Classroom gitu. Nah, yang pertama, kalau kita sudah terintegrasi, itu kita nggak perlu lagi bagi-bagiin kode game gitu. Jadi kita cuma perlu milih kelasnya, nanti penugasan itu sudah akan langsung muncul di Google Classroom, bahkan juga akan sudah muncul di akun siswa, di akun kuisis siswa sudah akan muncul. Jadi kita nggak usah lagi ngasih tahu kode game atau copy paste link apa gamenya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga yang tadi sudah saya sampaikan, perintah mengerjakan game itu udah akan otomatis di aplikasi atau di akun Google Classroom sama aplikasi kuisis siswa. Nah, jadi notifikasi penugasan itu akan langsung muncul nih 2 kali di Google Classroom sama siswa. Nah, kemudian yang ketiga, guru dapat melihat siswa mana saja yang sudah dan belum mengerjakan tugas, baik di aplikasi Quiziznya maupun di Google Classroom. Jadi kan kalau kita sudah terintegrasi, nilai itu misalnya gini, saya punya siswa 40 gitu ya. Nah, siswa 40 itu akan sudah ada datanya nih di Quiziz sama di Google Classroom. Nah, kita bisa tahu siswa mana aja yang sudah mengerjakan sama yang belum. Kalau kita nggak terintegrasi kan kita cuma dapat data siswa yang sudah mengerjakan. Siswa yang belum mengerjakan kita nggak dapat nih, kita nggak tahu mereka sudah mengerjakan atau belum. Kalau kita sudah terintegrasi dengan Google Classroom, kita bisa tahu siswa yang sudah mengerjakan sama yang belum. Kemudian yang keempat, nilai juga langsung tertera otomatis di Google Classroom. Nah, ini juga enak. Jadi kita nggak perlu lagi ngerekap-rekap ulang. Ini akan sangat membantu Bapak Ibu semua, karena penilaiannya juga sudah dilakukan otomatis oleh Quizizz, bahkan rekapitulasi nilainya juga sudah dibantu oleh Quizizz langsung ke Google Classroom. Kalau misalkan kita nggak melakukan integrasi, mungkin kita harus mindahin secara manual dari Quizizz ke Google Classroom. Kemudian rekam jejak penugasan tersimpan dengan jelas gitu ya, bisa dilihat di Google Classroom penugasan kita ke siswa-siswa itu apa aja. Nah, kemudian yang keenam, dapat dilakukan meskipun email guru di Quizizz dan Google Classroom-nya berbeda. Nah, ini beberapa hal yang mungkin banyak belum diketahui oleh Bapak Ibu guru semua. Kalau siswa, memang email siswa di Quizizz sama di Google Classroom harus sama kalau siswa. Kalau guru, email di Quizizz sama di Google Classroom-nya bisa beda gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan penugasan hanya ke berbagai siswa. Misalkan remedial gitu ya, misalkan ada 40 siswa, kemudian mau remedial hanya 10 siswa atau 5 siswa, kita bisa melakukan penugasan hanya ke berbagai siswa. Asalkan, ini asalkan ya, ada catatannya, semua anggota siswa di Google Classroom itu sudah terintegrasi di Quizizz. Nah, kadang biasanya ada masalah itu, saya siswanya ada 40 di Google Classroom, nah tapi masih ada 1-2 yang ketinggalan, yang belum terintegrasi dengan Quizizz. Nah, itu biasanya membuat penugasan hanya ke berbagai siswa ini nggak bisa berjalan. Nah, sehingga ini juga menjadi penting kita tuh kalau bisa menjalankan penugasan ketika semua siswa betul-betul sudah bergabung. Nah, kemudian mencegah kode game bocor atau tersebarluaskan. Karena kalau melalui Quizizz ini nggak ada kode game sebetulnya, karena penugasan itu langsung dilakukan kepada siswa di Google Classroom sama Quizizz, kode game itu nggak akan bocor ke siswa kayak gitu kan, atau ke pihak lain. Kemudian kuis itu akan benar-benar peluang bahwa kuis itu benar-benar dikerjakan oleh siswa terkait itu akan lebih besar dibandingkan menggunakan kode game. Kalau saya menggunakan kode game, gitu ya, terus nggak wajib login lagi ya, misalkan, bisa aja nih guru bagiin kode gamenya, terus dikerjain sama temannya yang di rumah lain. Karena kan gampang tuh, kode gamenya apa, terus nanti masukin nama, tinggal masukin nama temannya gitu kan. Nah, tapi kalau pakai Google Classroom, kan susah gitu, karena untuk login lagi Google Classroom itu kan di perangkat yang berbeda itu butuh autentifikasi yang nggak sedikit gitu. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika nanti berhasil integrasi Google Classroom. Nah, itu yang gampang ya. Nah, kemudian gimana cara mengintegrasikannya? Ini saya singkat aja. Nanti saya praktekkan langsung. Nah, saya praktekkan langsung ya di akun Quizizz saya. Bentar. Oke. Nah, ini contoh akun Quizizz saya.
Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan kuis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, silahkan disesuaikan. Tapi karena di tempat saya bahasa Indonesia, jadi nanti saling menyesuaikan aja ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pokoknya ada di sebelah kiri itu, panel sebelah kiri ini, tulisannya kelas atau classes gitu ya, kalau yang bahasa Inggris. Nah, kemudian dipilih. Nah, kemudian nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, nanti pilih yang atas atau bawah sama aja. Nah, sebetulnya ini saya sudah ada kelas-kelas lama, tapi saya arsipkan, jadi seolah-olah ini masih seperti baru. Nah, import dari Google Classroom. Nah, kemudian, kalau Bapak Ibu benar-benar awal banget, itu tampilannya nggak akan seperti ini, akan langsung disuruh milih akun. Nah, cuman karena saya sudah pernah membuat dengan akun, salah satu akun, saya bisa tetap ganti nih, ganti akun, gitu kan. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa membuat sebuah, integrasi kuis dengan Google Classroom meskipun emailnya berbeda. Seperti tadi sebetulnya email saya itu adalah yang ini, yang pakai email Quizizz, umar@quizizz.com. Nah, tapi saya bisa membuat dengan akun Gmail saya yang lain gitu kan. Nah, tinggal dipilih aja. Nah, tapi asumsinya kalau Bapak Ibu selama ini sudah dengan akun email yang itu nggak usah diganti-ganti lagi, nanti harus ngundang-ngundang lagi. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita bisa melakukan integrasi meskipun emailnya berbeda. Sebagai contoh, misalkan saya pilih yang ini ya. Nah, nanti akan ada notifikasi-notifikasi kayak gini, dipilih aja lanjutkan, lanjutkan, allow gitu ya. Itu standar. Nah, nanti kalau sudah kayak gini belum muncul, diklik lagi. Diklik lagi, kemudian nanti kelas-kelasnya itu dia akan muncul di sini. Nanti akan langsung nah kayak gini ya nanti ya. Ini karena kemarin saya arsipkan gitu. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, cuman ada salah satu tahapan yang biasanya Bapak Ibu kelewat gitu ya. Ketika Bapak Ibu baru melakukan integrasi dengan Google Classroom, itu sebaiknya semua siswa itu sudah masuk dulu di Google Classroom. Jangan nyusul-nyusul, jangan misalkan kita punya 40 siswa dalam satu kelas, nah kemudian yang gabung di Google Classroom-nya udah 30 nih, habis itu saya integrasikan dengan Quizizz. Nah itu jangan, kenapa? Karena nanti yang 10 ini nanti ketinggalan. Nah, nanti pas Bapak Ibu integrasi kayak gini, yang 10 ini suka ketinggalan. Dan kemarin kalau nggak salah, kasus yang Bu Ana yang kemarin kita teleponan sekitar 2 minggu yang lalu kayak gitu kan. Email siswanya udah sama nih, yang di Google Classroom sama Quizizz. Tapi karena siswa ini kayaknya masuknya agak belakangan gitu kan. Nah, di kelas ininya nggak ada. Nah, tapi kalau memang itu sudah terjadi nggak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur ya masukin kelasnya di sini. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kalau ada siswa yang belum masuk Google Classroom, dimasukkan dulu Google Classroom-nya. Dan pastiin dulu semua siswa itu sudah masuk di Google Classroom. Kalau sudah, nanti klik perbarui kelas Google gitu. Nah, kemudian juga ada pas awal kita melakukan integrasi itu biasanya ada ada pilihan mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali. Nah, ini sebaiknya nggak usah dicentang. Kenapa? Karena biasanya bisa dua hal. Pertama, siswa itu nggak tahu email orang tuanya gitu ya, alamat email orang tuanya apa. Atau yang kedua memang ya orang tuanya mungkin aja nggak punya email gitu kan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ada tampilan kayak gini pas awal-awal tadi mau menyimpan kelas dari Google Classroom ke Quizizz, yang tulisan mewajibkan siswa untuk masukkan alamat emailnya jangan dicentang gitu, dikosongin aja kemudian simpan. Tapi kalau Bapak Ibu udah terlanjur, ya udah nanti bilang ke siswa aja masukin aja email asal-asalan. Yang penting nanti @gmail.com, asal-asalan aja gitu. Nah, kemudian untuk kita tahu bahwa siswa itu sudah menerima undangan atau belum, itu ada notifikasinya gitu. Kalau ini, nah ini karena adalah contoh nah ini ada tulisannya, kalau tulisannya sudah masukkan alamat email orang tua atau wali, meskipun waktu itu saya nggak wajib gitu kan, ini nggak wajib masukin email orang tua atau walinya, tapi kan tetap ada tulisan masukkan alamat email orang tua atau wali. Nah, tapi kalau kondisinya sudah tulisannya kayak gini, itu sebenarnya siswa sudah masuk, sudah terintegrasi antara Google Classroom sama Google. Sedangkan
Kalau tulisannya kayak gini, belum menerima undangan, itu berarti siswa belum ngeklik link undangan di Google Classroom kita. Nah, kayak mana link undangan itu? Link undangan itu seperti ini Bapak Ibu. Ini mungkin nggak terlalu jelas, tapi nanti akan saya tunjukkan lagi di Google Classroom-nya langsung. Link undangan itu tulisannya please join my class. Kemudian nanti nama kelasnya apa, misalnya kelas sejarah 8A atau apa gitu ya. Kemudian nanti ada linknya. Nah, ada link attachment quizzes class invite link via quizzes kayak gitu ya. Nah, itu harus harus disetujui dulu oleh siswa gitu. Bentar ya, coba saya cek. Nah, ini ya. Ada tulisannya please join my class belajar integrasi quizzes. Ini kan kelas simulasi yang saya buat on quizzes using the link below. Ini siswa harus ngeklik link ini. Nah, saya tahu pasti nanti udah ada banyak pertanyaan, udah Pak, tapi nggak bisa. Nah, nanti kita cek dulu. Kalau sudah siswa itu sudah ngeklik gitu ya, nanti akan ada pilihan tolak undangan atau terima undangan. Tentu yang dipilih terima undangan. Dan di siswanya, memang mereka bisa tahu bahwa mereka sudah masuk itu ini ada tulisan Anda masuk gitu. Terus ini nanti nama Bapak Ibu sebagai guru belum menetapkan game, tapi Anda sudah dapat memeriksa pembaruan di beranda atau di home. Nah, jadi siswa itu kalau nanya, saya udah masuk belum Bu? Saya udah masuk belum Pak? Nah, itu tandanya mereka harus mendapatkan notifikasi ini nih, Anda masuk gitu. Kalau belum, biasanya nanti ada beberapa notifikasi error yang akan muncul. Nah, kita langsung aja ke apa aja sih masalah yang paling sering terjadi. Saya udah buat FAQ bahkan. Masalah apa yang paling sering terjadi ketika siswa itu mau nge-link Google Classroom gitu. Nah, yang pertama, guru sudah menghubungkan akun Google Classroom, siswa juga sudah masuk di daftar di Google Classroom. Tapi saat siswa hendak bermain game di quizzes, mereka tidak dapat mainkan quizzes, tidak mainkan quiz. Nah, ini biasanya terjadi, yang paling sering adalah, mereka itu langsung ngeklik link quiz. Nah, jadi kita harus bedakan ya Bapak Ibu. Kalau dari quizzes ke Google Classroom itu ada ada dua link lah di awal itu. Yang pertama, link undangan kelas sama link kuis gitu, link bermain kuis. Nah, kalau siswa itu tidak ngeklik link undangan kelas, tapi mereka langsung ngeklik bermain kuis, itu nggak bisa gitu, karena mereka harus ngeklik dulu link undangan kelas gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi PTS-nya minggu depan, nah pastiin dulu mereka ngeklik nih undangan kelasnya gitu. Jangan kita share dulu, jangan share atau jangan memberikan undangan kuis dulu sebelum semua siswa itu sudah mendapatkan notifikasi ini, Anda masuk ini gitu kan. Nah nanti juga kalau kita sudah, ya itu terus nanti tahu masuknya apa, mereka udah masuk atau tidak dari mana. Kalau dari Bapak Ibu lihat kalau tulisannya itu sudah masukkan alamat email orang tua atau wali itu sudah masuk gitu. Tapi kalau tulisannya belum menerima undangan itu berarti belum masuk. Gak usah khawatir, nanti kita akan praktek satu-satu ya. Saya akan lihat mana Bapak Ibu yang bermasalah. Nah ini masalah yang pertama, siswa langsung klik link kuis tapi belum ngeklik link undangan kelas. Nah kemudian yang kedua ada notifikasi bahwa mereka bukan bagian dari kelas. Nah ini pasti banyak banget, kayak paling banyak ini deh. Nah, ini terjadi ya Bapak Ibu, paling sering terjadi karena yaitu alamat email mereka di Google Classroom sama di Quizzes berbeda. Bentar, ini ada yang baru masuk. Misalkan saya punya dua email yang tadi. Misalnya umaraziz1@gmail.com, umaraziz2@gmail.com. Nah, dua email ini sama-sama tersimpan di browser saya. Gitu. Dan saya kadang nggak tahu browser mana yang aktif gitu kan. Nah, atau saya juga bahkan bisa jadi tanpa sengaja membuat akun kuisis saya dengan akun Google Classroom dengan email yang berbeda. Nah, sehingga ketika saya mau masuk, itu nggak akan nyambung gitu. Itu kayak beda kamar. Nah, balik lagi, siswa itu harus sama emailnya, baik yang di kuisis sama Google Classroom. Nah, cari taunya gimana? Nah, ini aja gambarnya kayak lebih jelas. Bentar ya. Nah, kalau kan rata-rata siswa kita pakai HP ya Bapak Ibu.
kalau di Quiziznya, di Quizzes siswa itu ada di sebelah kanan atas, itu ada kayak tanda panah ke bawah, nanti diklik, kemudian akan muncul email mereka. Nah, seperti ini ya, kelihatan. Nah, ini kelihatan di Quiziznya. Kalau di Google Classroom itu di sebelah kiri. Nah, itu nanti akan muncul. Nah, ini kayak di sini saya agak rawan. Karena di HP saya yang ini, saya punya 3 email. Dan bisa aja ini 3-3-nya mungkin punya Google Classroom, yang itu nanti beda emailnya dengan Quizizz. Nah, jadi ketika siswa kita bermasalah, Pak, Bu, saya sudah ngeklik linknya, tapi ada tulisan Anda bukan bagian dari kelas gitu. Nah, pertama, dipastikan dulu bahwa email mereka itu sama. Nah, gimana juga cara supaya memastikan mereka sama? Buka Quizizz sama Google Classroom-nya di satu browser, dan kalau bisa Google Chrome ya browsernya. Nah, karena biasanya kesalahan yang terjadi adalah mereka membuka Google Classroom-nya di aplikasi Google Classroom dan Quizizz-nya di aplikasi Quizizz. Sebenarnya nggak masalah, tapi ketika proses integrasi ini, itu akan menjadi masalah ketika siswa punya lebih dari satu email, di mana di Google Classroom-nya mereka punya banyak email gitu kan. Akhirnya nanti nggak sinkron intinya, email yang dari Google Classroom sama Quizizz. Jadi tipsnya Bapak Ibu, dalam mengintegrasikan siswa kita yang belum terintegrasi, minta siswa kita untuk membuka Quizizz dan Google Classroom secara bersamaan di satu browser, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, Mas, saya sudah nih ngebuka Google, minta siswa saya membuka Google Chrome, kemudian mereka membuka Google Classroom dan Quizizz di satu browser di Google Chrome itu, tapi nggak bisa. Nah, itu kenapa? Dan tulisannya juga Anda bukan bagian dari kelas gitu kan. Nah, itu bisa jadi ya tadi masalahnya mereka itu telat masuk Google Classroom-nya. Jadi Bapak Ibu sudah mengintegrasikan antara Quizizz sama Google Classroom duluan. Nah, tapi mereka itu mungkin sudah gabung di Google Classroom-nya, tapi intinya Bapak Ibu harus memperbarui yang ini nih. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, Bapak Ibu harus ngeklik memperbarui yang ini. Kalau ada siswa yang kira-kira baru masuk di Google Classroom, Bapak Ibu sering aja diperbarui ini ya. Perbarui terus aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, perbarui nanti simpan. Karena kalau ada perubahan gitu ya, nanti dia akan nambah siswanya di sini. Nah, atau siswanya juga udah nggak tahu nih mana undangan. Maksudnya undangan udah tenggelam mungkin ya di Google Classroom-nya. Nah, kalau kayak gitu, kirim ulang undangan. Nanti diklik aja, kirim ulang undangan ini. Saya nggak klik karena nanti kalau saya klik, langsung muncul lagi di sini. Nanti peserta saya di kelas ini bingung. Ini Bapak Ibu bisa kirim ulang undangan terus gitu. Sehingga link undangan itu akan selalu muncul di Google Classroom gitu. Mungkin yang sebelumnya sudah tenggelam karena postingan yang lain. Nah, kemudian, nah ini ya, perbarui kelas Google terus gitu. Misalnya siswa sudah sama emailnya di Google Classroom sama Quizizz, nah tapi masih belum bisa gabung. Nah ini perbarui kelas Google, dan kemarin pas saya telepon Bu Ana itu masalahnya itu, kemarin kayak kita 4 siswa gitu, kayaknya sekitar 3 itu masalahnya di sini, belum diperbarui. Jadi setelah diperbarui, kirim ulang undangan, terus siswanya kita minta untuk klik lagi undangannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga agak masalah, yang kelima. Siswa diminta konfirmasi email Google setelah klik link di Google Classroom. Ini biasanya terjadi kalau siswa itu suka membuka email di banyak perangkat. Nah, karena kalau di Google itu kan keamanan mereka berlapis-lapis ya Bapak Ibu. Kalau mereka mendeteksi bahwa ada sebuah login baru, itu akan membuat mereka perlu autentifikasi. Contoh misalnya gini, sebelumnya siswa ini menggunakan HP orang tuanya. Nah, kemudian dia tiba-tiba orang tuanya pergi gitu ya, HP-nya dibawa, akhirnya dia pinjam HP kakaknya. Nah, sedangkan email dia itu sebelumnya itu di di linknya itu di HP ibunya. Nah, ketika dia mau buka di HP kakaknya, itu kadang nggak bisa begitu mudah karena HP ibunya itu diminta autentifikasi. Ini bener nggak nih akun Anda lagi login di tempat yang baru. Nah, itu juga bisa menjadi penghambat. Sehingga kita perlu sampaikan ke siswa kita, gunakanlah perangkat yang biasa mereka gunakan ketika ujian gitu. Jangan sampai
mereka merasa, oh saya sudah terintegrasi gitu kan. Nah, cuman tiba-tiba pas ujian, karena ini terintegrasi di Google Classroom, mereka kan harus buka lagi nih Google Classroom atau akun Quizizz-nya. Misalnya nggak pakai Google Classroom deh, langsung ke Quizizz-nya. Tapi kan dia terintegrasi dengan akun Google. Sehingga mereka harus login lagi akun Google di perangkat yang baru. Itu kadang Google minta autentifikasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu ya. Ketik layar HP Anda gitu kan. Atau ketik angka yang muncul di HP lama Anda. Nah, itu kalau kondisinya apa namanya? HP yang lamanya itu tidak mereka pegang gitu, itu agak susah gitu. Sehingga perlu disampaikan bahwa pakai perangkat yang sudah biasa mereka gunakan. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, siswa sudah bergabung, sudah menerima undangan, dan sudah bisa bermain kuis, tapi nilainya nggak keluar, atau berbeda sedikit. Nah, kalau hal ini terjadi, pastiin mereka memainkan kuis yang benar. Bisa jadi kita memberikan beberapa kode game gitu ya, atau memberikan beberapa penugasan, kemudian mereka mungkin mengerjakan penugasan yang lain, karena ini pernah terjadi di kasus guru-guru yang lain. Nah, tapi kalau memang sudah benar, kita tunggu aja 1-3 jam. Karena kadang-kadang integrasi antara Google Classroom ke Quizizz ini butuh proses gitu. Nah, kalau masih belum keluar, nanti bisa email di support@quizizz.com atau ke email saya umar@quizizz.com, atau Bu Ana udah ada WA saya juga bisa langsung WA aja gitu. Karena biasanya itu nggak akan lebih dari 3 jam. Nah, tapi selain itu pastikan juga siswa udah selesai ngerjainnya. Nah, karena kadang-kadang nilai dari Quizizz itu baru ditransfer ke Google Classroom ketika mereka selesai gitu, ngerjainnya. Jadi kalau mereka belum selesai ngerjainnya, kadang nilai belum ditransfer gitu. Dan ini yang jadi masalah yang terakhir ya, yang ini sebenarnya belum ada solusinya, yaitu siswa nggak bisa bergabung karena mereka menggunakan email family link, email Google yang family link. Kenapa nggak bisa? Karena email family link ini masih sangat strict gitu. Jadi email family link ini hanya bisa menggunakan beberapa akun dasar Google, kayaknya YouTube, Gmail, Google Classroom, nggak banyak lah. Jadi kalau email Google yang family link ini nggak bisa dipakai untuk menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya di luar Google Suite gitu kan. Nah, kalau ini solusinya ya Bapak Ibu harus meminta siswa Bapak Ibu untuk membuat alamat email baru yang bukan family link gitu. Karena sampai saat ini memang belum ada solusinya dari tim Quizizz bagaimana kalau akun family link itu tetap bisa buat akun Quizizz. Karena itu dari Google-nya yang membatasi. Dan itu bukan hanya Quizizz doang, tapi akun family link itu bisa dibilang nggak bisa membuat akun di platform-platform lain di luar tadi Google Suite itu. Nah, itu secara singkat masalah-masalah yang sering terjadi. Coba saya buka, wah chatnya ada banyak ya. Coba saya baca dulu sebentar, Bapak Ibu juga bisa persiapkan nanti yang ingin ditanyakan seperti apa. Misalnya dari Ibu Dia Anggra ini, kadang anak-anak tidak bisa langsung klik link kuis pada Google Classroom, padahal anak bisa masuk Google Classroom. Dasar hasil tugas yang buat berupa Quizizz. Nah, ini nanti perlu dijelaskan tidak bisa langsung klik linknya itu bagaimana. Kalau misalnya tidak bisa klik link kuisnya, memang nggak bisa, karena mereka harus klik link undangannya dulu. Kalau mereka langsung klik link game, memang nggak bisa gitu, tapi harus klik tadi undangan kelas. Nah, kalau undangan kelasnya sudah tenggelam dengan postingan lain, kita klik ini nih, kirim ulang undangan gitu, supaya mereka bisa melihat lagi undangannya. Kemudian ada anak yang tidak bisa gabung Quizizz yang sudah di-share di Google Classroom, padahal email antara yang di Quizizz dan Google Classroom sama. Nah, ini dari Ibu Barbara ya. Asumsi saya tadi, Ibu harus perbarui dulu kelas Google-nya gitu. Di Google Classroom-nya mereka udah masuk gitu kan. Tapi Ibu istilahnya integrasin Quizizz-nya kemarin misalnya ya, tapi siswanya baru bergabung hari ini di Google Classroom-nya. Nah, sehingga kita harus klik perbarui kelas Google lagi. Tapi nggak usah khawatir, ini nanti saya agak guessing dulu ya, nanti kita lihat kasusnya langsung nggak apa-apa. Ini kan saya hanya melihat dari dari chat Bapak Ibu. Nanti kita akan praktek langsung, nggak perlu khawatir. Dari Ibu Ani, apa kelemahan dan kelebihan saat live game dan apply homework, dan apa solusinya? Nggak, kalau buat ujian sih nggak jauh beda. Kalau sekarang ujian, nah ini juga ada manfaat yang belum saya gabungin di dokumen tadi. Kalau kita tergabung antara Quizizz sama Google Classroom, kalau homework ya Bapak Ibu, kita juga bisa atur
otomatis penugasannya bisa dimulai dari jam berapa dan selesainya sampai jam berapa. Mungkin sebelumnya kita cuma tahu kalau PR itu kalau kita kasih siswa bisa langsung ngerjain gitu kan. Nah, sebenarnya enggak. Bapak Ibu bisa nih kalau nanti integrasinya sudah berhasil ya. Kita nugasin PTS-nya dari hari ini tapi siswa baru bisa ngerjain hari Senin. Itu bisa. Nanti saya akan tunjukkan itu gimana caranya setelah kita diskusi banyak ya. Jadi kalau saya sih lebih suka homework karena lebih ringan juga. Kalau live game itu kan kita pengen ngelihat langsung ya. Maksudnya kalau buat PTS ya nggak perlu amat sih karena kan karena sama aja kan laporan itu kan akan tetap ada dan formatnya sama baik itu kita pakai live atau homework gitu. Nah cuman kalau live itu kita harus kontrol langsung kapan selesainya, kapan mulainya, kapan selesainya. Tapi kalau pakai homework, apalagi kalau sudah terintegrasi dengan Google Classroom, kita bisa atur kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Dari Bu Sri Wuryani, untuk quizzes live yang diintegrasikan ke Google Classroom, kapasitasnya berapa orang dan cara pengaplikasian bagaimana dalam waktu yang bersamaan. Jadi, baik itu live maupun homework gitu ya, PR, kalau Bapak Ibu menggunakan yang basic, yang gratis, itu 100 gitu. Wah ini gimana Mas, saya kan ngajar satu angkatan, satu kelas misalnya 40, satu angkatan misalnya 8 kelas. 40 kali 8, 280. Nggak usah khawatir, karena nanti kalau semuanya sudah dimasuk di Google Classroom gitu ya, atau sebenarnya nggak pakai Google Classroom juga nggak apa-apa. Itu game itu kita tugasin aja 8 kali. Jadi satu kelas. Apa satu kelas itu satu game, satu kode game. Kalau kita pakai Google Classroom langsung aja pilih 8 kelas, kemudian tugaskan. Nah itu juga bisa. Jadi nggak ada batasan gini ya. Karena kenapa kita buat 100 gitu ya? Karena ya normalnya tidak ada kelas yang lebih dari 100 gitu. Angkatan mungkin lebih dari 100, tapi kan laporan juga kan kita pengennya per kelas. Bapak Ibu ribet dong kalau laporan satu angkatan jadi satu kan. Kita kan pengen laporan per kelas gitu. Jadi nggak usah khawatir, intinya per kelas itu per game itu disarankan untuk satu kelas gitu kan, dan satu kelas bisa sampai 100. Dan menurut saya untuk Indonesia itu cukup. Mungkin yang kurang kalau pesantren yang kadang kelasnya besar ya sampai lebih dari 100. Kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Itu bahkan ketika kita integrasi dengan Google Classroom atau enggak. Kalau enggak ya udah tinggal di host berkali-kali aja. Nanti laporan itu bisa kita namai ulang juga kok, Bapak Ibu. Dari Bu Dianggara ini lagi, jika kita share quizzes di Google Classroom, keluar web link dan mobile link, apakah kita harus hapus yang mobile link agar siswa lancar ikut quizzes? Kalau web link sama mobile link itu disesuaikan aja. Kalau web link itu, siswa memilih web link kalau mereka membukanya di laptop, pilih web link. Kalau mereka ngerjainnya di HP, pilih mobile link gitu. Jadi nggak usah ada yang dihapus gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau pengalaman saya sih siswa lebih banyak yang pakai HP ya. Jadi arahkan aja siswa kita untuk memilih mobile link. Kemudian dari Ibu Esta, apakah yang dinamakan terintegrasi itu adalah antara GC dan Quizzes berada dalam akun yang sama? Seperti punya saya, antara Google Classroom dan Quizzes punya akun yang berbeda. Apakah ada solusi supaya keduanya supaya GC saya bisa muncul otomatis di Quizzes? Selama ini saya masih masukkan link secara manual. Untuk jawab Bu Esta ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau untuk guru itu bisa beda gitu dan nggak usah khawatir. Intinya kalau akun Quizzes sama GC-nya beda, nggak apa-apa. Jangan akhirnya dibuat baru, entah itu Google Classroom atau Quizzes-nya. Bisa kok digabungin. Nanti akan kita pandu bareng-bareng ya, kita praktekkan bareng-bareng. Intinya bisa, nggak masalah. Tapi kalau yang udah sama juga jangan dibeda-bedain. Intinya kalau buat guru yang sudah jalan, kita lanjut aja kayak gitu. Nggak perlu ada yang diubah-ubah lagi. Kemudian Ibu Dian, di situ disebutkan bahwa guru tidak perlu memberikan kode game lagi apabila sudah terintegrasi di Classroom. Tapi tetap saja ada beberapa anak yang tidak dapat membuka link yang sudah kita share di Classroom. Dan tak minta kode untuk mengerjakan kuis. Dan terpaksa saya memberikan kode agar mereka bisa mengerjakan kuisnya. Apakah ada solusi untuk pemasangan di atas? Nah, ini bisa menjadi sebuah alternatif. Ya, misalnya kita udah frustasi, udah mentok lah ya. Saya punya 40 siswa misalkan. Kemudian ada 4-5 siswa yang tetap aja gitu, udah saya suruh lah apa-apa ya, namanya kita terpisah ya, saat kita di sekolah, siswa kita di rumah masing-masing, kita jangankan Bapak Ibu, kadang saya aja kalau memandu itu harus langsung Google Meet bareng, siswanya juga harus bisa harus bisa saya lihat screen share-nya.
Intinya gini, dari berbagai tips dan latihan yang kita lakukan, saya akui pasti nanti nggak pasti sih ya, sangat mungkin tetap ada yang bocor 1, 2 atau bahkan 5 siswa itu nggak berhasil terintegrasi ke Google Classroom, sehingga jalan keluarnya atau emergency exit-nya ya memang kita harus menyelenggarakan game itu secara manual gitu kepada siswa. Misalnya tadi kita punya siswa 40, ada yang bocor 5 yang nggak terintegrasi. Ya udah, kemudian kita post ulang aja game itu ke siswa-siswa yang belum berhasil masuk di Quizzes gitu, yang belum terintegrasi. Kemudian nanti mereka suruh main, tapi kita minta mereka login, wajib login gitu ya. Misalnya, tapi disamain aja kan di Quizzes Bapak Ibu kita bisa menentukan siswa itu ngerjainnya bisa 1 kali, 2 kali, 5 kali atau bahkan bisa nggak terbatas. Nah itu nanti disesuaikan aja pengaturannya. Kalau siswa yang kita tugaskan di Google Classroom-nya hanya 1 kali gitu ya, ya udah apa namanya, berarti siswa yang tidak masuk ke Google Classroom kita host aja secara manual dan sama batasannya 1 kali. Kemudian nanti kita minta mereka kirimkan screenshot-nya gitu. Atau sebetulnya nggak usah juga nggak apa-apa sih, karena Bapak Ibu juga punya data laporan mereka kan di laporan mereka. Tapi terpisah memang. Nah kemudian nanti Bapak Ibu memasukkan nilai secara manual di Google Classroom. Karena di Google Classroom kan nilai itu bisa kita edit secara manual ya Bapak Ibu. Nah, contoh ini ya. Ini bisa saya ubah ini gitu. Jadi nggak usah khawatir. Saya ini ada saya kemarin simulasi ada yang dapat 100. Wah, ini mau saya ubah. Jadi bisa gitu. Intinya ini ada yang missing belum ngerjain mau kita tulis sendiri gitu. Bisa. Nah, jadi kalaupun ada siswa yang nggak terintegrasi gitu ya untuk buat PTS besok karena udah mentok banget nggak apa-apa gitu. Memang iya akhirnya kita harus kasih manual dan nilainya nanti kita input manual di sini. Nah, harapan asumsi saya karena itu nanti jumlahnya tidak terlalu banyak, ya insya Allah nggak terlalu memberatkan. Seperti itu ya. Dari Ibu Ani, apa kelemahan dan kelebihan saat live game dan apply homework? Ini udah, gading, ini yang tadi ya. Oh ya, Ibu Sri Wuryani, ada berapa siswa yang sudah bisa gabung di Quizzes tapi tidak bisa menjawab soal di Quizzes? Sudah bisa, solusinya bagaimana? Ini maksudnya sudah bisa gabung di Quizzes tapi tidak bisa mengerjakan. Itu perlu dicek apakah nama mereka itu di kelas di Quizzesnya tulisannya belum menerima undangan atau sudah masukkan alamat email orang tua atau wali. Kadang guru itu ketika siswanya sudah muncul namanya di Quizzes, nah padahal tulisannya masih belum menerima undangan, itu kadang beberapa guru menganggap siswanya sudah masuk, padahal belum gitu. Siswa itu baru masuk ketika tulisannya sudah masukkan alamat email orang tua atau wali kayak gitu. Nah, jadi pastiin dulu. Kadang kita menganggap ini sudah masuk, padahal belum. Tapi nanti kita cek bareng-bareng ya. Terakhir dari Pak Sudarsono, apa penyebab munculnya hacker siswa baru siswa dari Google dan bagaimana solusinya? Ya kalau ini kan integrasi Google Classroom. Jadi kita pastiin aja siswa yang di Google Classroom sama yang di Quizzes itu benar gitu siswa kita. Dan menurut saya kalau kita sudah terintegrasi dengan Google Classroom, itu ya sudah lebih mudah sih mengidentifikasinya dibandingkan nggak pakai kelas gitu. Tapi kalau Bapak ingin lebih detail lagi, kita juga bisa kok menghapus siswa ketika bermain kita ini siapa nggak jelas gitu. Mau kita hapus bisa. Nanti juga bisa saya demonstrasikan kalau diperlukan bagaimana cara menghapus siswa yang kita curigain lah yang bermain game kita. Itu bisa. Seperti itu. Ini sudah saya jawab semuanya. Kemudian selebihnya saya berikan lagi ke Bu Ana, ini teknisnya mau gimana? Mau saya kasih satu-satu atau gimana intinya. Karena saya sudah sedikit demonstrasikan, sudah saya jelaskan juga tadi beberapa, dan sudah saya jawab juga beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya. Silakan Bu, kira-kira gimana selanjutnya teknisnya? Misalkan gini Mas. Coba Ibu pakai headset aja Bu, yang Bu Ana pakai headset. Ada headset nggak sih di sana? Karena kalau mikrofonnya pakai laptop pasti ngegema kayak tadi.
Sudah pakai headset. Oh. Ya. Coba Bu. Mas, misalkan langsung teman-teman share screen. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang mau share screen duluan, kemudian emang ini masalahnya akan feeding ya. Saya juga nggak tahu, tapi dicoba dulu aja deh. Dan kalau lagi ada yang bicara, di sebelah-sebelahnya laptopnya agak dikecilin ya, supaya nggak feeding. Gitu. Atau nanti bisa sambil di chat. Siapa dulu mungkin yang ingin share screen? Bapak Ibu sudah tahu ya, share screen di Google Meet, itu ada tulisan, ini saya berhenti share screen dulu. Ada tulisan presentasikan sekarang atau present now di sebelah kanan bawah dekat kolom chat atau peserta, itu nanti diklik aja. Silahkan mungkin yang mau langsung, bisa langsung klik aja presentasikan sekarangnya, nanti bisa disampaikan kira-kira masalah Google Classroom-nya apa, kemudian nanti saya bisa arahkan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Silahkan dari siapa? Silakan Bapak Ibu. Langsung presentasikan sekarang aja. Di sebelah kanan bawah itu ada tombol presentasikan sekarang atau present now kalau yang pakai bahasa Inggris. Nanti coba langsung unmute dan coba disampaikan dulu ya, semoga tidak terlalu feeding ya. Kalau feeding ya nanti sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, feeding dikit, nanti akan, yang penting saya tahu dulu kira-kira masalahnya apa. Mas? Iya, silakan Bu. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, begini, kebetulan saya ada masalah langsung dengan anak-anak. Iya. Jadi, saya sudah... Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, begini, percobaannya... Oh iya, saya mengerjakan... Sebentar. Bingung aku. Gini, saya menugaskan anak sebagai pekerjaan rumah itu dari pagi sampai batas waktunya sampai jam 2 nanti. Itu selama 5 kali percobaan. Iya. Nah, ini ada permasalahan di anak-anak. Katanya dia masih mengerjakan 1 kali. Tapi di kuisisnya tertulis mainkan lagi sebagai nama anak itu, game telah selesai dengan menggunakan nama ini. Nah, saya harus menjawab bagaimana ini. Nah, terima kasih, Mas. Iya. Udah kok, kamera saya yang freezing. Kalau kasusnya kayak gitu, itu siswa harus ini Bu, apa? Kan ada tulisan mainkan lagi. Nah, dipilih aja mainkan lagi. Oh. Jadi memang siswa jawabannya iya. Kenapa? Jawabannya berarti iya. Kan ada 2 pilihan, tidak dan iya. Iya, ini saya demonstrasikan Bu ya, sebentar. Saya buat pertanyaan yang gampang dulu aja. Misalnya ini saya buat yang satu yang gampang aja ya.
Nah, misalnya ini saya udah selesai kuisnya. Main langsung Bu ya? Main PR ya? PR. Homework, Pak. Homework. Oh, nah, PR, kemudian 5 kali kan Bu ya? Iya, 5 kali. Nah, 5 kali. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kan saya misalnya sebagai siswa main ya. Sampai jam 2 siang. Saya belum ini ya, belum. Nah, bentar, saya share screen sebentar. Oke. Nah, ini kan di siswa ada tulisan ketika memulai itu, kamu hanya dapat mencoba game ini 5 kali gitu. Nah, yang pasti pertama siswa harus login. Nah, kita coba main dulu. Misalnya ini main sebentar. Nah, 2 jawabannya. Nah, kan udah selesai nih. Nah, main lagi. Kalau kita mau kasih 5 kesempatan, ya mereka harus main lagi, Bu. Nih. Nah, main lagi. Ini udah ada keterangannya 4 out of 5 attempts. Jadi dia sudah menggunakan 1 dari 5 kesempatan. Nah, ini dia bisa coba lagi, mainkan lagi sebagai Umar Aziz, game telah saya menemukan nama ini. Pilih iya. Nah, selesai. Dia bisa lagi kan ya. Nah, gitu. Jadi mainin aja terus sampai 5 kali. Nah. Oh, berarti tinggal anak-anak tinggal ketik iya gitu ya? Iya Bu, pilih iya. Nah, ini udah 2 kali kan, main lagi. Nah, udah 3 out of 5 gitu kan. Coba lagi. Nah, ini kayaknya tadi kata Ibu. Nah, iya. Oh ya, Mas, satu lagi. Gimana? Ini kan saya mencoba 5 kali percobaan. Itu nanti kalau mereka mengerjakan 3 kali misalnya, itu nanti di reportnya kuisis itu terekam semua nilai atau nilai yang terakhir? Nah, gini. Bukan nilai yang terbaik. Ada 3, saya unmute dulu ya. Agak hiding. Nanti. Jadi di kuisis kan format laporannya ada banyak banget ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu dia terintegrasi dengan Google Classroom, itu ada 4 laporan. Yang pertama laporan yang langsung di sini, ya, langsung di web quizisnya. Ntar ada yang baru masuk. Nah, ini pasti dia akan melihat, akan mengambil percobaan yang terakhir gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa juga download Excel ini, klik unduh ini. Nah, kalau yang di Excel itu semua laporan itu akan muncul, Bapak Ibu. Jadi percobaan pertama, kedua, ketiga, kelima itu semuanya akan muncul di sini di player levelnya ini. Jadi nanti percobaan pertama, keduanya itu udah akan tetap muncul nih di sini, gitu. Nanti yang dia nilai paling bagus di atas, kayak gitu. Jadi kalau mau Bapak Ibu pengen tahu semua percobaan dia, itu di Excel. Kalau mau tahu dia nyoba 5 kali, ini skor mereka berapa aja sih? Nah, itu di Excel gitu kan. Bisa juga dalam bentuk PDF. Nah, yang PDF ini juga mengambil yang nilai yang terakhir gitu. Nah, kalau yang di Google Classroom juga nilai yang terakhir kayak gitu. Jadi kalau memang nggak mau terlalu detail, ya udah lihat aja yang di web, di PDF atau Google Classroom. Tapi kalau kita mau betul-betul melihat progres siswa kita, ini mereka ngerjain 5 kali, berapa aja sih skor mereka. Nah, itu pilih yang Excel, yang unduh ini, kayak gitu. Kayak gitu, Ibu. Saya unmute lagi. Silakan Bu, kalau ada lagi bisa unmute. Kalau ada lagi bisa ditanyakan kembali. Itu kalau soal pertanyaan tadi ya. Silakan Bapak Ibu, baik Bu Kristiana maupun Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu. Saya kalau mandu itu biasanya bisa lebih detail. Silakan, ada lagi. Bapak. Ya. Masih tentang kuisis seperti Bu Kristiania tadi. Ya, silakan gimana Bu?
Oke. Itu di Ya, silakan. setelah di setting as a homework Hah? sebanyak 5 kali nggih, Pak. Ya, kemudian? Nah, kemudian itu tetap saja ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengulang sampai 5 kali. Jadi macet yang kedua dan meminta untuk menggunakan nama yang baru atau email yang baru. Itu bagaimana ya, Pak? Dan itu Ibu integrasikan ke Google Classroom ya? Sudah, nggih. Gimana ya? Saya belum pernah ngalamin sih. Kalau berapa persen biasanya itu terjadi, Bu? Misalnya Ibu punya satu kelas, biasanya berapa anak yang masalahnya? Satu kelas itu ada 40 anak, kebetulan ada 40 anak kelas 7, dan yang punya masalah itu ada 2 anak di situ. Mem, saya tidak bisa mengerjakan lagi karena diminta nama apa email yang baru begitu. Terus saya suruh SS waktu itu tampilannya mulai upaya, ada tulisan mulai upaya dan sebagainya itu, saya suruh klik aja di situ tetap aja minta nama dengan email yang baru gitu, Bapak. Kalau mereka masukin email yang baru gimana? Tapi harusnya nggak bisa sih, karena ini integrasi Google Pada saat Classroom. itu saya suruh stop dan saya share link lagi. Nah, pakai share link manual ya? Manual, iya. Oh, Share ya link itu, manual yang tidak terintegrasi ya dengan itu emergency exit sih. nggih, iya. Ya kalau hal itu Lalu terjadi, baliknya ke manual lagi. kalau kayak gitu terjadi, coba share screenshotnya Bu, atau ya share screenshotnya, atau sebenarnya paling enak banget itu. Aduh, sudah tidak saya simpan Ya lagi. nggak apa-apa. Maksudnya kalau nanti yang buat PTS itu terjadi lagi gitu kan. Oh iya, Sebenarnya iya. saya juga belum pernah saya belum pernah ngalamin juga yang kayak gitu. Enggak. Ada sih guru yang pernah bilang namanya diubah nggak apa-apa gitu. Kalau nama ya, kalau email kan nggak bisa diubah. Karena kan ini kan kita terintegrasi dengan Google Classroom. Tapi kalau nama itu bisa diubah. Dan kalau siswa itu gini, kalau kuis kita terintegrasi dengan Google Classroom dan siswa mengubah nama, itu nggak akan masalah gitu. Gitu. Karena nilai mereka itu kan ke-link-nya dengan email mereka di Google Classroom, jadi nggak akan masalah kalau namanya berubah. Tapi kalau mengubah email itu udah pasti nggak bisa gitu, karena yang diintegrasikan tuh emailnya, bukan namanya. Iya. Gitu Bu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan ada kasus kayak gitu lagi, coba disuruh aja masukin namanya yang beda, nama ya, bukan email. Nah, Nama yang berbeda. Namanya berbeda. Tapi kalau misalkan disuruh masukin email yang berbeda, ya itu berarti nggak bisa gitu. Pasti nanti malah nggak muncul nanti nilainya. Gitu. Ya kayak gitu Bu ya. Ya, terima kasih. Ya sama-sama Bu Dian. Silakan. Ada lagi? Yang bapak-bapaknya. Sedikit ibu-ibu semua ada tadi yang nanya. Saya sambil ini ya, saya mau demonstrasikan. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi kita bisa menugaskan PR itu ngatur cara mulainya yang tadi saya sampaikan. Nah, misalnya ini saya sudah pilih PR ya, kemudian saya pilih kelas. Nah, misalnya saya pilih kelas ini. Nah, biasanya kita langsung pilih selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu bisa mengatur kapan tugas saya ini ya. Misalnya saya ini PR ini mau saya tugaskan selama hari Senin depan, ini Tuesday, Saturday, Sunday, Monday berarti tanggal 5. Misalnya buat hari Senin depan, tapi ini akan berakhir jam 1 siang misalkan. Nah, sedangkan saya mau menugaskannya dari hari Senin jam 8 pagi. Nah, ini kita tugaskan ke Google Classroom. Nah, biasanya kita langsung selanjutnya. Nah, pilih jadwal dan rincian. Nah, biasanya itu kan by default dari sananya itu kapan game ini dimulai itu sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti ini. Jadi, tadi tanggal berapa sih? Hari Senin tanggal 5. Oktober 5. Nah, kemudian dipilih jamnya, jam 8 pagi. 8 pagi itu kalau bahasa Inggris 8 IM. Ini kayak Bu Diana ya, kayak guru bahasa Inggris bisa tanya juga tuh. Nah, nanti klik selanjutnya. Nah, ini
dengan kita udah menugaskan kayak gini, Bapak Ibu nanti nggak usah share-share kode game aja gitu. Bahkan di hari H itu udah tinggal ongkang-ongkang kaki aja lah kalau lancar gitu kan. Paling nanti PR-nya tinggal siswa-siswa yang nggak bisa gabung aja yang di Google Classroom-nya gitu kan. Nah, tapi kalau ini udah kita selanjutnya, itu udah diatur tuh kapan kuis ini mulai, kapan kuis ini berakhir. Kayak gitu. Itu cara integrasi di Google Classroom yang dengan metode PR yang lebih mudah dan lebih praktis kayak gitu. Silakan kalau ada Pak pertanyaan Uni, lagi. Ya, silakan. saya lagi. Gini Pak, untuk kode ya Pak, sebenarnya bahaya nggak sih ngasih kode ke murid-murid gitu? Kalau Ibu nggak pakai batasan nggak pakai batasan partisipasi gitu ya, batasan upaya siswa, rentan sih. Kalau nggak pakai batasan partisipasi Bu ya, itu bisa aja satu siswa, kalau saya jadi anak yang nakal gitu ya, saya pilih aja satu siswa yang paling pintar di kelas, lo kerjain, kamu kerjain lah, punya saya gitu. Itu mereka tinggal ngerjain, masukin nama saya, karena nggak usah masukin pakai email saya. Nah, kalau mereka pakai email Google itu kan autentifikasi dia 2 langkah. Jadi kalau dia udah tahu passwordnya pun, kadang dia minta autentifikasi gitu kan. Nah, itu kadang jadi lebih rumit gitu. Nah, jadi kalau buat PTS, saran saya sih siswa wajib login gitu sih. Jadi kalau nanti ada siswa yang meminta kode, nah itu nggak apa-apa kalau udah emergency exit tadi nggak apa-apa, tapi Ibu tetapin batasan pengerjaannya, jangan tak terbatas Bu. oh jadi 1 atau 2 kali aja? Ya kalau saya sih samain aja dengan yang Google Classroom, Ibu batasin berapa gitu. Gitu. Nah ininya jangan lupa dibatasi. Jadi bagi kode game nggak apa-apa, tapi ininya dibatasin 1 sampai 5 gitu, jangan tak terbatas. Kalau tak terbatas itu benar-benar bisa dimainin siapa aja gitu kan, tanpa harus login Gmail-nya bahkan. Kayak gitu. Meskipun itu sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Lah kan ini kan kasusnya kode game buat siswa yang emergency exit. Kalau Ibu cuma copy paste kode gamenya di Google Classroom, ya dia tetap aja bisa bagiin kode game itu di luar Google Classroom gitu kan. Karena kan Ibu share manual kan sebetulnya. Iya nggak sih Bu? Kan gini, kalau saya ulang ya, Ibu kan membagikan kode game di Google Classroom ketika integrasi dengan Google Classroom itu ada yang gagal, kan kayak gitu. Jadi saya mute dulu ya bentar, biar. Jadi kan asumsi saya, Ibu bentar ya, oh ya dah. Jadi asumsi saya kalau kita itu berusaha semaksimal mungkin supaya semua siswa terintegrasi antara Quizizz dengan Google Classroom. Nah, cuman ketika memang dari 40 siswa di satu kelas, ada yang bocor 1-5 siswa belum berhasil gabung, ya udah kita bagikan kita host PR ya gitu ya ke Google Classroom secara manual gitu, kode game atau linknya. Nah, cuman saya sarankan tetap dibatasi peluangnya atau partisipan attempt-nya supaya mereka tetap mengerjakan dengan perangkat mereka masing-masing. Karena kalau kita memberikan kode game, meskipun itu kita bagikan di Google Classroom gitu ya, yang ini secara manual gitu ya, itu mereka bisa sebarluaskan kode gamenya kemana aja gitu kan, dan itu bisa dikerjakan siapa aja gitu, kakaknya, temennya, pacarnya, siapanya gitu kan. Nah kita nggak tahu gitu. Nah kalau ya memang yang terbaik, yang paling ideal ya kalau bisa semuanya terintegrasi dengan Google Classroom gitu. Tapi kan balik lagi itu kondisi ideal gitu. Sedangkan mungkin ada aja nanti yang bocor 1-2 siswa yang udah nggak ngikutin arahan kita suruh apa gitu, ya udah akhirnya kita host secara manual gitu Bu. Itu silakan Bapak Ibu yang lain. Jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu. Saya Mas silakan Umar. Ibu Leni, gimana? Ya gini, ada 2 pertanyaan. Gimana Bu? Yang pertama, kemarin saya ada kasus anak Japri, dia belum mengerjakan, tapi sudah ada nilainya sendiri, sudah terekam masuk ke kuis itu, tapi terhenti dan tidak bisa mengerjakan. Nah,
itu kira-kira sebabnya apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, seperti yang Mas Umar tadi katakan di awal, bahwa salah satu kalau live game itu membutuhkan koneksi yang agak berat. Karena itu saya selalu menghindari untuk menggunakan live game. Saya selalu berusaha memakai portal tambahan di Google Classroom. Cuman masalahnya, ketika kita apply homework, anak-anak juga sering lost connection. Nah, ketika itu terjadi, masih bisakah kita, anak-anak itu melanjutkan gamenya setelah koneksi relatif stabil? Oke. Saya jawab dulu Bu ya. Saya mute dulu. Yang pertama tadi kasusnya agak unik sih. Siswa belum mengerjakan, terus tiba-tiba ada yang mengerjakan. Asumsi saya, jangan-jangan dia pernah login di akun temannya mungkin ya. Terus temannya mengerjakan, terus temannya sadar, loh kok ini bukan akun saya gitu. Karena yang biasa terjadi dia sudah mengerjakan, tapi nilainya nggak muncul. Nah itu biasanya kita cek lagi gitu kan. Tapi kalau dia belum mengerjakan, tiba-tiba udah ada nilainya, ya berarti ada mungkin akun dia ini pernah tersimpan di perangkat temennya gitu mungkin kan. Kayak gitu. Itu sih menurut saya yang pertama. Tapi kalau Ibu ada bukti-bukti yang lainnya, dikirim aja ke saya biar bisa lihat kalau ada apa sih masalah-masalahnya kayak mana. Gitu. Ya, yang pertama. Ya. Nanti saya kirim screenshot anaknya ya, Mas. Ya, karena saya lebih butuh hal yang lebih detail ya soal itu yang pertama. Oke, Nah, ya. kemudian yang kedua itu gini, itu sebenarnya mudah sih. Jadi memang tadi saya sampaikan kalau buat PTS lebih PR aja lah gitu biar nggak usah terlalu ribet. Memang iya karena live itu klasmen itu agak berat gitu kan. Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan PTS satu angkatan, aduh pakai live koneksinya 1 Mbps, aduh itu pasti macet-macet gitu. Nah memang pakai PR aja gitu. Meskipun sebenarnya pakai satu sisi ya, pakai live aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Tantangan terbesar live itu adalah memulai game aja. Kalau Bapak Ibu udah bisa memulai game, habis itu laptop Bapak Ibu mau Bapak Ibu matiin atau koneksi Bapak Ibu tiba-tiba terputus itu nggak masalah. Begitupun dengan PR gitu. Nah, balik lagi dengan asumsi memang kita sudah terintegrasi dengan baik dengan Google Classroom dan siswa-siswa kita juga begitu. Di quizzes itu bahkan gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu coba, kalau siswa itu mengerjakan yang nggak pakai login ya, misalnya mengerjakan sebuah kode game dengan kode gamenya 10.000 gitu ya, angkanya 10.000. Terus tiba-tiba koneksi mereka terputus gitu ya, terputus HP-nya mati lah atau tiba-tiba kepencet close gitu ya. Mereka itu tinggal buka lagi Google Chrome-nya, kemudian masukkan lagi kode gamenya yang sama. Itu mereka nanti ada pilih lanjutkan. Nah, itu adalah pada kondisi mereka tidak perlu login gitu. Apalagi kalau siswa itu login. Kalau siswa itu login, kondisi mereka mengerjakan di tengah-tengah, misalkan kita punya 20 atau 30 pertanyaan, dan mereka itu baru mengerjakan di 10 pertanyaan, nggak usah khawatir gitu. Karena nanti mereka bisa melihat di history mereka bahwa ada sebuah quiz. Ya, ini saya masih share screen ya. Iya, saya masih share screen. Jadi kalau siswa ini dia bisa lihat aktivitas mereka nih Bapak Ibu, contoh ya. Nah, mereka suruh buka quiz mereka, itu nanti ada bagian aktivitas. Nah, itu ada bagian yang sedang berjalan. Nah, contoh yang tadi yang saya matematika yang uji coba tadi itu belum selesai gitu. Nah, ini masih ya pencet. Nah, ini saya bisa lanjutkan lagi gitu. Jadi kalau mereka tiba-tiba ada yang terputus, selama batas waktu atau deadline-nya belum habis, mereka tinggal cek di akun mereka, kemudian cek aktivitas, kemudian nanti bisa dicek quiz yang belum selesai. Nah, nanti mereka bisa lanjutkan di sana, kayak gitu. Oke, jadi intinya nggak usah khawatir siswa kita koneksi terputus. Nah, kalau misalkan deadline-nya itu
sudah habis, itu kayak bisa diperpanjang ya. Kayak saya nggak tahu yang basic itu bisa nggak ya? Kayak nggak bisa ya sekarang ya. Makanya Nggak bisa kayaknya. ya kalau yang super bisa sih Bu. Tapi gimana ya? Kalau gini sih Bu, intinya kalau masih dalam batas waktu, intinya gamenya masih aktif, ya mereka bisa main gitu kan, bisa ngulang lagi intinya gitu. Kalau memang sudah habis, setahu saya kalau game itu belum habis tapi kayak tinggal 1 menit 5 menit itu masih bisa diperpanjang Bu. Yang nggak bisa tuh mungkin kalau sudah benar-benar mati gitu deh. Nah jadi kita mungkin pas hari H itu harus pay attention banget sama siswa kita. Mana yang atau jangan juga terlalu mepet mungkin. Misalnya ini sebetulnya bisa dimainkan sampai jam 10. Ya kita kasihlah sampai 10.15, 10.30 gitu kan. Supaya mungkin ada siswa-siswa, ya ini karena lagi PJJ gitu ya. Karena siswa-siswa lagi ada yang mungkin ada yang bermasalah, nanti bisa lanjut. Nah, kalau memang kemudian game kita sudah kadaluarsa gitu ya, terus gimana? Ya udah, ini balik lagi ke emergency exit. Kita tugasin ulang gitu kan. Tugasin ulang secara manual, nanti nilai mereka kita input manual ke Google Classroom gitu. Tapi kalau nggak mau, ya udah tadi kita harus perhatikan betul, jangan sampai game itu sudah habis, tapi siswa belum selesai mengerjakan. Dan mungkin kita bisa woro-woro juga di grup WhatsApp atau di Google Classroom-nya. Ayo nak yang belum kerjain segera gitu, karena waktunya sudah mau habis gitu-gitu sih. Tapi intinya, session atau pengerjaan siswa itu nggak akan hilang. Hanya karena koneksi putus, perangkat mati gitu ya. Apalagi bahkan tadi, kalau misalkan mereka itu soalnya terintegrasi dengan Google Classroom, ganti perangkat pun nggak masalah gitu kan. Misalnya pertama saya menggunakan di laptop gitu supaya lebih enak. Tiba-tiba laptopnya rusak atau bermasalah. Saya mau ganti di HP nggak apa-apa. Selama memang mereka ada akun itu terintegrasi dengan Google Classroom atau pakai punya akun Quizzes gitu. Jadi sessionnya atau pengerjaan mereka nggak akan hilang. Gitu Bu. Silahkan kalau ada yang lain. Saya Mas lagi. Oh ya, dulu ya Bu Leni ya, Bu Ani belum selesai. Gimana Bu Ani? Ya. Ini saya cuma mengkonfirmasi. Ya. Ini saya cuma mengkonfirmasi karena langkah-langkah yang solusi yang Mas berikan tadi akan kita berikan ke anak-anak ketika mengalami masalah. Iya. Jadi yang pertama, baik yang live game maupun yang apply homework itu bisa dilanjutkan meskipun koneksi lepas bentar. Betul itu? Betul. Dan Betul. apalagi kalau mereka login kan Bu, mereka punya akun kan? Oke, punya. Bisa Bu, itu bisa banget, saya jamin. Oke. Terus yang berikutnya, langkah berikutnya yang akan kita kasih ke anak, maka mereka harus masuk ke akunnya atau melihat ke akun itu ya? Iya, mereka masuk ke akun mereka masing-masing, kemudian Oke. cek aktivitas Bu, cek aktivitas. Aktivitas itu kan, activity itu. Kemudian lihat yang sedang berjalan atau running kalau bahasa Inggris. Yang sedang berjalan. Gitu. Nanti penugasan mereka yang belum selesai akan muncul di sana dan mereka bisa melanjutkan. Langsung diklik aja, kemudian nanti mereka bisa melanjutkan nih kayak di sini. Misalnya contoh saya tadi klik tinggal lanjutkan upaya. Ya. Kemudian mereka bisa lanjutin lagi. Baik Mas, itu sangat penting buat kami karena setiap saat anak-anak banyak yang lost koneksi ketika mengerjakan soal. Terima kasih. Ya, dan kasus ini lebih gampang karena siswa login, Bu. Yang Quizzes dipakai sama Pusdatin Kemendikbud buat kuis Ki Hajar, itu pesertanya 66.000 gitu. Dan itu nggak pakai login gitu. Itu banyak akhirnya yang tiba-tiba mati lampu apa-apa nggak apa-apa. Akhirnya mereka yaudah, mereka mati lampu ya mau selama di perangkat itu masih bisa gitu. Jadi nunggu mati lampunya hidup dulu sih memang. Tapi kalau misalnya mereka login itu jauh lebih gampang gitu karena mau mati lampu, mau bahkan ganti perangkat nggak apa-apa asalkan dibuka di akun yang sama kayak gitu. Bu Leni deh. Halo Ibu Leni, kasihan Ibu Leni tadi mau nanya belum dapet. Ayo Bu Leni, apa yang mau ditanyakan Bu? Ya silakan. Ibu unmute. Saya nggak. Masih mute, boleh nih?
mute ini ya. Nah, udah. Halo, Halo, udah kedengeran. sudah? Sudah. Ya, tadi yang pertama ya sudah ditanyakan Bu Ani, sudah alhamdulillah berarti terjawab bahwa ketika beberapa anak itu sedang mengerjakan kuisis, kemudian ada kendala jaringan atau apa dia terputus. Ya. Jadi asal misalkan masih ada tenggang waktu, berarti kita masih bisa menambah waktu ya, Mas. Ya, betul. Ya, terus yang ini, yang kedua yang mau saya tanyakan itu anak-anak itu sudah mengerjakan kuisis, kemudian kan sudah kita integrasikan ke Google Classroom. Nah, beberapa anak ini sebagian besar sih sudah ada langsung nilainya keluar, tapi beberapa anak ini kendalanya hanya tulisannya itu diserahkan. Jadi saya diserahkan. Nah, tidak ada nilainya. Mungkin apa saya belum searching gimana saya bisa melihat nilainya mereka begitu. Oh, gini. Yang tadi sempat saya sampaikan di awal, kalau kasusnya kan berarti nilainya belum muncul gitu kan Bu di Google Classroom. Mungkin karena saya gabungnya kan agak terlambat ya Mas. Ya, Jadi kalau kasusnya kayak gitu, dua opsi Bu. Yang pertama ditunggu aja 1-3 jam. Gitu. Ya. Karena memang kadang ada proses transfer data dari Quizzes ke Google Classroom. Kadang cepat, kadang beberapa ada yang butuh waktu gitu. Nah, kalau Ibu pengen hasilnya secepatnya, Ibu langsung buka di Quizzes-nya. Gitu. Karena di Quizzes-nya itu nilainya pasti udah ada, tapi belum ada mungkin di Google Classroom. Gitu. Jadi pilihannya Ibu dua, tunggu aja beberapa jam. Kalau Ibu memang udah pengen banget tahu, langsung aja buka di Quizzes-nya. Gitu. Karena kalau yang di Quizzes nilai real time, bahkan siswa jawab 1 tapi mereka belum selesai pun udah langsung muncul nilainya, real time gitu kan. Tapi kalau di Google Classroom umumnya nilai itu baru ditransfer ketika selesai. Bahkan kadang ketika selesai pun masih butuh waktu beberapa jam untuk benar-benar ditinggalkan semua ke Google Classroom. Jadi kita harus menunggu sampai selesai, misalkan kan itu kita terapkan untuk pekerjaan rumah kan, berarti sampai tenggatnya itu benar-benar selesai Bukan, semua. Bu. Kalau itu bukan tenggatnya Bu, tapi siswanya. Misalnya Ibu ngasih batas waktu pengerjaan 1 jam. Nah, siswa ini maksud saya saya satu siswa mengerjakan setengah jam. Nah, itu ya dia baru muncul mungkin bisa langsung masuk ke Google Classroom, bisa Ibu nunggu 1 jam lagi gitu kan. Dan itu bisa nggak kompak. Jadi, misalnya Ibu punya 40 siswa, bisa aja di 20 udah muncul, sisanya belum gitu. Atau 30 muncul, sisanya belum gitu. Tapi intinya nggak perlu khawatir, karena baik lagi kadang butuh waktu. Tapi pada intinya, yang paling tidak perlu dikhawatirkan adalah tidak pernah di sejarah Quizzes nilai itu hilang, nggak pernah Bu. Jadi nilai itu selalu terekam gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bahkan kalau di sini nanti Bapak Ibu ini mana nilai anak saya nggak ada Pak, kontak aja pasti nilainya ada kok. Gitu. Bahkan kemarin di Kemendikbud tuh Pusdatin tuh pernah laporan itu kehapus gitu, bayangkan. Laporan kuisnya kehapus ribuan orang, tapi bisa di recovery gitu. Intinya nilai itu nggak akan hilang. Gitu sih. Mungkin ke pending tapi nggak akan hilang. Jadi nggak usah khawatir sih Bu. Gitu. Oh ya, satu lagi Mas, kalau misalkan ada rekap nilainya itu kita hapus misalkan ya, itu apakah kita masih bisa ya melihat itu nilai itu kembali apa bisa, atau memang sudah tidak bisa sama sekali? Rekap hilang di Quizzes-nya Bu ya? Hapus di GC tidak bisa ya? Oh di GC? Ya. Saya nggak tahu sih kalau di GC. Ya, saya nggak tahu kalau di GC. Tapi kalau Ibu ngehapus rekap nilai yang di GC, yang di Quizzes nggak akan hilang. Gitu. Kalau Ibu ngehapus rekapan nilai di Quizzes, ya dia akan hilang. Tapi kalau Ibu nggak sengaja ngehapus, Ibu nanti minta saya buat nge-recovery bisa gitu sih. Tapi kalau yang nilai di GC nanti bisa di-recovery atau enggak, saya nggak tahu gitu. Karena saya tahu dikit-dikit aja gitu kan. Tapi kalau di Quizzes, kalau dihapus nanti bisa kami recovery sih. Tapi jangan udah hapus aja nanti tinggal minta recovery, jangan juga. Maksudnya kan kalau accidentally kita nggak sengaja atau apa gitu kehapus, itu berarti masih bisa minta recovery. Masih bisa Bu. Yang kemarin Kemendikbud Bu, ribuan orang Bu itu. Oh iya, terima kasih. Mas, recovery-nya mintanya ke siapa? Ya email atau WA saya aja nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih. Cukup.
Silakan kepada bapak-bapak ini. Ya cukup Mas. Oh ya, makasih Bu. Terima kasih Yang banyak. lain bisa sama-sama. Yang lain yang proses integrasi Google Classroom udah jelas ya. Kok malah belum ada pertanyaan mengenai proses integrasinya? Ini kalau proses Insya Allah sudah oh, lumayan. Ya lumayan kita. kemarin ya Bu Ana, kemarin masalahnya itu yang kemarin kita 2 minggu yang lalu ya kita kemarin itu masalahnya belum disegarkan itu Google Classroom-nya. Jadi Iya. itu yang perlu dilakukan. Gimana nih Bu Ana? Sambil saya promo dikit-dikit, kalau Bapak Ibu ada yang mau beli kaos Quizzes, asik. Promosi banget saya. Masih bisa. Gitu. Atau mau beli akun Super Quizzes juga bisa. Mau tanya Mas Umar? Oh ya, akhirnya ada yang Pak Guru. Gimana Pak? Iya. Pak Mas Umar mau tanya, mungkin apakah sudah ada yang bertanya atau belum? Apa Pak? Karena saya terlambat tadi masuknya. Begini, untuk Quizzes ini, kita untuk connect ke Google Classroom-nya itu ada batasan maksimal untuk siswanya, Mas. Contoh ya, saya live untuk 3 kelas, 4 kelas atau 5 kelas yang per kelasnya 40 siswa. Berarti kalau 5, 250. Apakah ada batasan untuk koneksi ke Google Classroom-nya? Kalau lewat Quizzes? Kalau saya coba ada tuh. Karena begini Mas Umar, kemarin saya mencoba untuk live itu ke 8 kelas, ke 7 kelas, itu yang masuk 197. Jadi tidak semua. Langsung, Pak? PR apa langsung? Langsung, live, langsung. Oh. Dan itu dia satu, ini apa ya, langsung satu laporan game ya? Iya, jadi saya pilih kelas, itu saya klik di kelasnya itu karena saya pengen mengajar 10 kelas. Tapi saya klik yang 7 kelas saja, yang kelas 8. Itu apakah ada batasan maksimal untuk per koneksinya ke Google Classroom itu, apakah ada batasan maksimal siswanya, atau mungkin tak terbatas itu Mas? Ini saya ini lagi ya, coba tadi sih saya sudah sampaikan, kan gini, untuk sekarang yang akun yang basic itu batasan per gamenya 100 ya Pak, gitu. Nah, kalau mode live memang saya sendiri belum pernah coba. Nah, tapi mungkin bisa jadi itu yang terjadi, dia terbatasi gitu. Nah, kalau mode PR harusnya tidak masalah gitu. Kalau misalkan kita tugaskan langsung ke semua siswa gitu, ke semua kelas. Nah, tapi ini buat amannya aja ya, buat Bapak Ibu ya. Kalau mau aman balik lagi ya. Karena saya juga belum pernah praktek, karena saya nggak pernah punya real kelas banyak itu ya. Kalau mau aman, ya udah ditugaskan aja satu-satu Pak. Atau paling maksimal 2 kelas gitu, supaya tidak lebih dari 100 gitu. Jadi biar laporannya juga lebih tertata gitu kan, nanti 8A, 8B, 8C gitu loh Pak. Jadi saya nggak tahu sih, karena saya belum pernah praktek langsung, harusnya sih nggak apa-apa, karena kan nanti dia per kelas gitu. Tapi mungkin kalau yang mode live, atau mungkin PR juga, kita kalau langsung pilih semua satu angkatan, mungkin bisa jadi karena nanti laporannya jadi satu, itu akhirnya dia ngitungnya tetap maksimal 100 gitu kan. Sehingga balik lagi, kalau kita mau aman, satu game itu kita tugaskan ke 2 kelas aja. Karena tadi kita satu kelasnya 40 dan maksimalkan 100. Jadi nggak apa-apa kalau masih 2 kelas gitu. Tapi kalau mau jauh lebih aman dan lebih tertata lagi, ya udah satu penugasan, saya presentasi, satu penugasan satu kelas aja. Memang nanti akan agak PR karena kita nugasin sekali. Tapi menurut saya itu nggak terlalu ribet sih, karena pengaturannya juga sekali kita menugaskan itu kan kita nggak perlu ngubah lagi. Misalnya ini kita berikan pekerjaan rumah, kemudian pertama saya tugaskan buat kelas A gitu ya, nanti selanjutnya dia udah tertugaskan. Kemudian nanti saya buka lagi kuisnya, kemudian saya tugaskan lagi kayak gitu. Ditugaskan terus aja.
memang tadi saya sempat bilang sih, tapi ada dari Bapak juga karena saya belum pernah nyoba langsung, tapi balik lagi karena buat besok juga PTS ya. Nah, mungkin juga agak krusial gitu. Kalau Bapak Ibu mau aman, ditugasin kelasnya di sini, ya ini aja 2 kelas lah gitu maksimal, biar aman gitu kan. Atau 1-2 kelas gitu. Karena Bapak Ibu kan di sini banyak kan pakai yang free gitu. Tapi kalau mau nyoba, kalau itu intinya bisa, tapi ya kalau mau yang agak repot dan aman sekali gitu Pak. Jadi misalnya Bapak kelas 9A 1 selanjutnya, nanti di-host ulang lagi kelas 9B sekali selanjutnya gitu. Diulang-ulang terus. Kalau kayak gitu nggak akan ada batasan Pak. Kayak gitu. Dan kalau balik lagi tadi mungkin saya sudah sampaikan tapi Bapak belum gabung. Kalau buat PTS besok dan misalnya penilaiannya itu serentak, saya lebih saranin mode PR gitu, karena itu lebih ringan. Karena mode langsung itu lebih berat, karena kan dia harus menyajikan klasmennya itu Pak gitu. Apalagi Bapak Ibu nanti nggak apa-apa, kami pakai wifi sekolah gitu. Tapi di wifi sekolah makanya bareng-bareng misalnya, akhirnya berat juga kan gitu. Jadi balik lagi kalau buat PTS saya lebih saranin PR aja supaya lebih ringan kayak gitu. Dan mengatur deadline-nya itu juga lebih gampang gitu. Karena sebagai informasi aja Pak, tadi ini sudah saya sampaikan tapi nggak apa saya ulang lagi. Mode PR di Google Classroom kita bisa atur mulainya kapan Pak gitu. Jadi misalnya ini saya mau nugasin buat besok tanggal 5 gitu ya. Nah, sampai jam 2 siang, PM kan siang Pak ya. Kemudian saya mau tugasin di kelas saya bisa ngatur nih mulainya jam berapa. Jam 5, terus mulainya jam 8 pagi misalnya. Nah, jadi kita udah tinggal duduk aja Pak gitu, di kantor atau di rumah. Siswa tinggal mengerjakan, kita nggak usah nunggu mereka masuk baru kita mulai kayak di live gitu, atau nanti selesainya jam berapa nanti kita stop gitu. Kalau PR intinya sebenarnya lebih praktis, kita lebih ringkes sih gitu sih Pak. Begitu ya Pak Ali. Oke, terima kasih Mas Mul. Sama-sama. Jadi itu ya, saya mengingatkan lagi, setahu saya bisa kalau ditugasin langsung ke satu angkatan gitu, satu kelas. Cuman karena besok PTS, kita ini besok buat persiapan PTS, lebih baik amannya Bapak Ibu tugaskan untuk sekali penugasan ke 1-2 kelas dulu aja gitu, supaya tidak overload gitu. Karena Bapak Ibu kan di sini banyak yang pakai yang free ya, yang batasannya setahu saya sih 100 gitu. Saya juga belum tahu sebenarnya itu udah dibatasin jadi 100 atau belum. Karena itu tim engineer yang bekerja. Teman kalau mau amannya, makanya ditugaskan setiap 1 kelas atau 2 kelas kayak gitu. Atau kalau Bapak Ibu udah ada yang pakai super nggak apa-apa, yang super masih 500 satu angkatan cukup gitu. Gitu, silakan. Kalau ada lagi yang lain? Udah nggak ada. Ini saya biasanya nanti hari ini saya banyak diteror nanti nih, Mas Umar tiba-tiba. Punya saya nggak bisa gitu. Ya semoga nanti minggu depan, saya sih pada prinsipnya kalau saya memang lagi cukup luang, pasti akan saya balas dengan cepat. Cuma kalau memang lagi banyak banget yang bertanya, ya saya harus jawab satu-satu sehingga mungkin nggak begitu cepat. Gitu. Ini ada chat 2 masuk dari Ibu Silvi. Untuk penjadwalan waktu mengerjakan di quiz dan di GC apakah harus sama? Maksudnya gimana? Soalnya kalau yang tadi saya demonstrasikan itu akan terintegrasi langsung dengan Google Classroom. Jadi penjadwalannya pasti sama, nggak mungkin beda kayak gitu. Kemudian Ibu Silvi lagi. Jika kuisnya sudah dijadwalkan di Google Classroom, apakah waktu bisa diedit lagi? Jika bisa di GC atau di Quizzes. Jadi kayak tadi, waktu itu bisa diperpanjang, asalkan belum berakhir waktunya gitu. Itu bisa di Quizzes ngeditnya. Contoh ya, kita pakai yang akun gratis deh, karena ini akun saya yang super, mungkin nanti nggak apple to apple ya. Saya login pakai yang akun saya yang gratis. Bentar ya Bapak Ibu. Saya kemudian saya pilih ini, kemudian saya jadikan PR, kemudian, nah sini saya pilih PR. Nah kemudian saya atur. Nah ini kan udah nih ya, ini kan sudah jadi PR nih, gitu kan. Nah ini nih, coba ada nggak ya pilihannya?
Share Nah, ini- screen, Mas. Oh iya, belum di share screen ya? Oh iya, lupa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, udah ya. Nah, jadi ini contoh. Ini saya pakai akun basic ya, akun yang gratis gitu. Akun gratis sama kayak kebanyakan yang Bapak Ibu pakai. Saya sudah tugaskan ini besok jam 2 siang. Nah, ini gamenya masih berjalan, PR gitu kan. Nah, ini bisa saya perpanjang, diatur. Nah, ini bisa saya perpanjang Bapak Ibu. Jamnya bisa saya perpanjang sampai jam 5. Tuh. Tanggalnya juga kalau mau saya ubah juga bisa. Intinya, kalau ya udah saya perpanjang sampai jam 5. Kalau PR, baik itu di kuis sendiri maupun yang diintegrasi dengan Google Classroom, bisa diperpanjang asalkan gamenya belum berakhir. Gitu. Kalau gamenya berakhir, bisa diperpanjang, tapi harus yang super, yang berbayar gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi pilihannya seperti itu. Pak Tony harga kaosnya berapa? Harga kaosnya 75.000. Kalau Pak Tony pesan 5, saya kasih gratis 1. Benar, Pak. Sama akun super tuh per tahunnya itu 360.000. Tapi kalau Bapak Ibu pesan 10, saya kasih harga 300.000 satunya. Gitu. Kalau beli banyak gitu kan. Lagi satu sekolah. Nah ini bajunya ya, kalau ada yang mau. Masih bisa kok kalau mau ada yang pesan. Saya lagi nggak pakai. Sebenarnya. Harus endorse. Iya. Ya begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya disuruh Bu Ana soalnya. Disuruh endorse. Tapi nggak apa-apa. Ya silakan Bu Sri ya mau ya? Ibu mungkin entah mikrofonnya atau bisa langsung di unmute atau gimana? Masih di mute ya Ibu Sri, saya belum bisa dengar. Mungkin bisa dibantu. Ibu Sri jadi bertanya kah? Soalnya, oh iya, soalnya masih di mute ya. Saya tunggu aja. Kalau Bapak Ibu mau nanya di chat juga nggak apa-apa. Ini di grup juga ada yang baru share diulingi ya. PTS pakai quiz, tapi pakai mode live ini. Tapi komputernya canggih-canggih. Jadi udah kayak command center ya Bapak Ibu. Pada buka quiz semua gitu. Intinya nggak apa-apa sih, cuman ada konsekuensi tadi gitu kan. Perlu koneksi segala macam. Ini juga saya rekam kok. Nanti saya upload di YouTube ya. Saya kasihin ke Bu Ana juga. Kalau nanti ada yang mau lihat tayangan ulangnya. Sambil ngobrol-ngobrol biasa Pak ya. Jadi minggu lalu itu saya baru rapat bulanan dengan tim Quizizz dan sampai bulan September ini pengguna Quizizz di Indonesia itu ada 9 juta. Yeay. Padahal dulu sebelum pandemi itu baru 1,9 juta. Jadi peningkatannya sangat tinggi sekali. Atau kalau ada Bapak Ibu guru yang lain dulu yang mau nanya juga nggak apa-apa sambil nunggu Ibu Sri. Sayang Quizizz belum masuk di kuota belajar ya Bapak Ibu. Kalah lobby. Saya nggak ada temennya soalnya. Harus ke Kemendikbud.
Belum bisa bersama. Iya, atau Bu Sri pindah aja ke tempat boleh. Nih, nah, Ya. ya, Ya, silakan Bu. ya, Dengar. sudah kedengar. Dengar. Masih kuisis. Kan saya kan sudah buat soal, kemudian saya sudah saya tugaskan ke Google Classroom, kemudian saya pilih yang di tugas kelas. Setelah anak-anak saya beritahu untuk ikut kuisis, dia sudah buka, sering buka, ada beberapa anak yang sudah bisa buka dan mengerjakan. Dan ada beberapa anak sekitar 1-5 yang sudah berulang kali membuka tetapi tetap tidak bisa ikut kuisis. Nah, setelah itu anak yang bermasalah, ada 1-2 yang bermasalah, saya panggil untuk datang ke sekolah, saya suruh buka lagi di sekolah. Setelah dibuka, saya perhatikan bukanya, dia buka di forum. Setelah dibuka tetap tidak bisa gabung. Akhirnya saya suruh keluar lagi, saya ajari pilih ke tugas kelas, kemudian masuk ke kuisis. Yang saya tanyakan, apakah ada bedanya kalau di forum dengan mengerjakan kuisis di forum dengan di tugas kelas. Kok kalau mengerjakan dibuka dari forum tidak bisa, sedangkan kalau dibuka di tugas kelas maka kuisis itu bisa dikerjakan. Bedanya di mana ya Mas Mat? Saya buka Google Classroom Bu ya. Ya. Jadi sana. Sebentar, mana sih? Oh ya ini, sebentar ya Bu. Sebenarnya secara umum sih harusnya tidak nggak ada perbedaan sih. Harusnya mereka sama-sama bisa. Ya. Jadi jawaban saya sih harusnya tidak masalah. Ini kan Bu ya yang kan ya ini kan kayak ini kan maksudnya apakah di stream ini atau di classwork ini kan Bu ya? Ya. Harusnya sih sama-sama bisa. Asumsi saya, ini asumsi aja Bu ya. Siswa itu mungkin sebelumnya belum mereka sudah klik invite link kelasnya belum Bu? Undangan kelasnya belum? Sudah. Udah masuk, berhasil masuk. Sudah. Intinya setahu saya harusnya tidak masalah. Tapi kalau memang akhirnya bisa mengerjakan dari classwork ya sudah, masalah terselesaikan gitu kan. Nah, ya udah intinya kalau siswanya udah bisa ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau memang masih banget nggak bisa, saya juga pengen tahu kasusnya, makanya kalau ada kasus-kasus yang agak unik kayak gini gitu kan, hubungi saya aja, nanti saya bisa cek langsung masalahnya dengan siswanya. Oh iya. Gitu. Itu ya Bu ya. Sebenarnya tidak ada bedanya ya di forum sama di tugas kelas itu tidak ada bedanya ya. Nggak ada. Dan bahkan ini Bu, bahkan sebetulnya kalau kita sudah betul-betul terintegrasi dengan Google Classroom itu, penugasan itu sebenarnya akan muncul juga di akun kuisis mereka gitu. Ya. Jadi sebetulnya bisa dicoba juga, mereka langsung buka aja akun kuisis mereka. Nanti biasanya langsung ada notifikasi kok, ini loh ada tugas dari ibu siapa atau bapak siapa gitu. Ya. Tapi kan bukan dari situ dia minta kode. Setelah saya beri kode tetap tidak bisa dibuka. Kalau ibu pakai penugasan yang terintegrasi Bu ya dengan Google Classroom, harusnya nggak pakai kode-kode lagi Bu. Oh iya. Dia kan kalau ibu pakai penugasan kan dia nanti yang ada di classwork ini kan. Ya. Udah nggak ada ini kan, cuman pilihannya web link sama mobile link doang gitu. Ya. Nggak ada kode-kode. Kalau ibu masih kode-kode, asumsi saya jangan-jangan ibu nge-host manual tapi ibu share di Google Classroom gitu. Tapi dia bukan yang terintegrasi gitu. Oh, tapi saya penugasannya tetap saya munculkan ke Google Classroom. Ibu masih share kode nggak itu Bu?
Yang itu saya kasih kode, tapi dia tetap nggak bisa buka. Kalau nggak dari Classwork. Karena memang kalau apa namanya, kalau kayak gini ibu kasih kode memang nggak bisa. Intinya memang mereka harus dari link Classwork langsung. Oh gitu ya. Udah cukup Bu Sri? Udah cukup, terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Tony lagi. Pertanyaan serius Mas, barusan ada salah satu dari 4 kursus yang nggak bisa masuk di GC. Nah ini harus lengkap Pak Tony. Ini masalahnya apa? Nggak bisa masuknya kenapa? Karena tadi masalah notifikasi error di GC itu bisa ada 5-6 jenis. Bapak harus sampaikan apa namanya, nggak bisa masuk itu notifikasi di siswanya apa? Apakah kalau ada screenshotnya bisa dikirimkan ke saya atau bisa Bapak bacakan sekarang. Kira-kira notifikasi dari siswanya apa? Gitu Pak. Ya silakan ya Pak Tony, bisa disampaikan langsung atau mau diketik. Intinya sekali lagi, kalau Bapak Ibu hanya bila mengatakan bahwa saya punya 40 siswa, 1-5 siswa nggak bisa masuk, saya nggak ngerti cara membantunya, tapi harus jelas apa kira-kira notifikasi apa yang muncul di siswa ketika mereka mau bergabung terus gagal itu apa gitu. Karena itu bisa aja email mereka berbeda, atau Bapak Ibu belum refresh lagi quizisnya, bisa juga mereka tidak ngeklik kelas invite-nya, undangan kelasnya, tapi langsung mainin kuisnya gitu. Bisa juga mereka karena pakai family link, bisa juga karena banyak gitu. Jadi perlu disampaikan kira-kira notifikasi kegagalannya di tempat siswanya apa, kayak gitu. Silahkan Pak Tony kalau mau disampaikan notifikasi gagalnya sama Bu Sri Wuryani juga boleh. Atau dari yang lainnya bisa juga ditanyakan hal lain. Atau kalau sudah bisa saya kembalikan lagi ke moderator. Tadi moderatornya Bu Ana atau yang lain, saya nggak tahu. Saya bebas aja. Kalau kita mau sudah, mungkin Bapak Ibu juga sudah harus kembali ke rumah masing-masing. Saya bebas. Saya kembalikan lagi ke Bu Ana. Terima kasih Pak Umar Abdul Aziz yang telah berkenan sharing bersama teman-teman kami semuanya. Kami semuanya guru-guru SMP Negeri 1 Tulungagung terkait dengan kuisis ini. Mudah-mudahan apa yang telah jenengan sampaikan pada kesempatan ini sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Dan apabila sewaktu-waktu kami mengalami kesulitan, maka kami akan tetap sharing dan menghubungi penjenengan, dan mudah-mudahan penjenengan berkenan untuk mendampingi berbagi ilmu dengan kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa sesuai dengan harapan. Kurang lebihnya dari kami dan teman-teman, apabila di sana sini ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kepada tim kuisis nasional Bapak Umar Abdul Aziz. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita bahas bermanfaat bagi anak bangsa. Ya, sama-sama. Semoga lancar Bu PTS buat minggu depan. Insya Allah ada apa-apa, saya insya Allah siap membantu. Ya, terima kasih. Dan itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya pamit semuanya ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa hubungi Bu Ana, nomor saya ada di ya.